Hai Samuel, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Raja yang tak pernah mati, misteri keabadian Alexander Agung. Bayangkan ini, seorang penakluk muda berumur 32 tahun, berdiri di atas dunia. Setiap kerajaan tunduk, setiap musuh bertekuk lutut, dan setiap jengkal tanah di bawah langit seolah menyebut satu nama, Alexander. Tapi, ketika sang raja yang tak terkalahkan itu akhirnya roboh, dunia justru membisu karena tubuhnya menolak mati. Mayat yang tak membusuk. Tahun 323 sebelum Masehi, suhu di Babylon membara. Udara menahan napas ketika kabar itu menyebar. Raja Agung jatuh sakit, demam tinggi, nyeri luar biasa. Lalu, Sani, prajurit-prajuritnya menatap tubuh sang raja yang terbujur di ranjang emas. Hari berganti hari, 1, 2, 5, 7. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuh Alexander tidak membusuk. Tidak satu pun tanda kematian tampak. Dalam dunia kuno, itu bukan sekadar keanehan. Itu adalah pertanda ilahi. Apakah Alexander benar-benar manusia? Ataukah separuh dewa seperti yang ia klaim selama hidup? Darah dewa dan takhta dunia. Alexander lahir dengan ambisi yang melampaui batas manusia. Sejak kecil ia dididik oleh Aristoteles, menghafal kisah Achilles dan Hercules, lalu bersumpah bahwa darah dewa mengalir di nadinya. Ia menaklukkan Persia, Mesir, India, memimpin pasukan sejauh 20.000 kilometer hanya dengan satu obsesi, menjadi abadi. Dan di Mesir, ia bahkan mendirikan kota dengan namanya sendiri, Alexandria. Ketika orang-orang memujanya, ia berkata dengan dingin, "Aku tidak akan mati. Aku akan hidup selamanya di antara bintang-bintang." Namun sejarah berkata lain. Atau mungkin tidak. Misteri di Babylon. Catatan-catatan kuno menyobat menjelang ajalnya. Alexander kehilangan suara. Tubuhnya lumpuh, namun matanya tetap terbuka. Dokter-dokternya putus asa, menganggap sang raja sudah tiada. Tapi 8 hari kemudian, tubuhnya masih hangat. Beberapa tentara bersumpah melihat dadanya masih naik turun pelan. Apakah mungkin Alexander belum benar-benar mati saat tubuhnya dibalsam dan dibawa ke Mesir? Antara sejarah dan keabadian, kisah menjadi semakin aneh ketika jasadnya dibawa ke kota Alexandria. Di sana, makamnya menjadi pusat ziarah bagi kaisar, penakluk, bahkan nabi palsu yang mengaku keturunannya. Namun kemudian, makam itu menghilang. Hilang tanpa jejak. Sama seperti rajanya yang menolak busuk, makam Alexander menolak ditemukan. Para arkeolog telah mencarinya selama 2 milenia. Dari padang Mesir hingga reruntuhan Yunani, tak ada yang tahu di mana jasad itu bersemayam. Sebagian percaya, ia disembunyikan oleh para imam Mesir karena tubuhnya masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang mustahil dijelaskan, yang hidup di dalam kubur. Inilah rahasia yang membuat para sejarawan berdebat selama berabad-abad. Ketika makam Alexander dibuka oleh Julius Caesar dan kemudian oleh Caligula, dua kaisar itu mengalami nasib tragis, dibunuh tak lama setelahnya. Dan setiap orang yang pernah menyentuh sarkofagusnya, katanya, mati dalam kegilaan. Beberapa catatan Mesir kuno bahkan menyebut bahwa roh Alexander tidak pernah pergi. Ia hanya tertidur, menunggu saat dunia siap untuk ditaklukkan kembali. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Alexander mati, tetapi apakah ia sedang menunggu untuk bangkit? Nama yang tak pernah padam. Lebih dari 2000 tahun berlalu, namun nama Alexander Agung masih bergema seperti kilat di tengah sejarah manusia. Tubuhnya mungkin hilang, tetapi legenda tentang keabadiannya tak pernah pudar. Dan di setiap reruntuhan kuno, di setiap prasasti, batu yang menyebut namanya, satu bisikan abadi menggema. Raja yang menaklukkan dunia tidak pernah benar-benar pergi.